Salam sehat jiwa, salam ICO Hipnoterapi. Hai, halo, hari ini saya akan bahas untuk Anda yang mungkin sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup atau masa-masa setiap hari mengalami sebuah keterpurukan dalam diri. Ya, keterpurukan dalam diri yang akhirnya Anda atau semua orang menjadi benar-benar merasa gagal dengan hidupnya, bahkan tidak semangat menghadapi setiap cobaan yang datang, bahkan menyalahkan diri sendiri, galau, putus asa yang terus itu terjadi dan berulang-berulang di dalam diri Anda. Untuk Anda yang sedang mengalami masalah ini, coba deh kita renungkan sedikit saja, cari waktu, kesempatan untuk apa yang terjadi dengan diri saya dan apa yang salah. Dan bagaimana caranya bangkit. Ketika untuk bangkit, uang 1% pun tidak ada. Dan bahkan Anda benar-benar terpuruk, untuk jalan keluarnya benar-benar hancur. Ya, untuk Anda harus tahu sedikit apa sih sebenarnya hidup itu. Hidup yang Anda jalani sekarang itu adalah sebuah kisah. Kisah Anda sendiri antara suka dan duka. Baik Anda mengalami suka atau Anda mengalami duka di saat ini, yang baru saja berlalu sedetik yang lalu. Nah, berarti demi detik, bahkan demi detik Anda bisa melalui suka ataupun duka. Yang baru saja berlalu adalah sebuah sejarah untuk Anda, dan untuk menyosong sedetik ke depan adalah harapan untuk Anda. Orang banyak berkeluh kesah. Mungkin setiap saat kita mengalami sebuah keluh kesah dalam diri tentang ujian hidupnya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghadapi susahnya hidup yang banyak dirangkum dari banyak klien yang datang bahkan konsultasi ke ICO Hipnoterapi? Ada sebuah pepatah mengatakan, berdiri setelah badai takkan terusik oleh gerimis. Ya, Anda butuh menjadi seorang yang tangguh. Tangguhlah, itu yang harus Anda hadapi untuk menghadapi sebuah badainya kehidupan. Menjadi seorang yang tangguh dalam diri Anda sendiri. Dalam hidup tidak dibutuhkan manusia-manusia yang cengeng dan menyerah. Ketika kamu cengeng dan menyerah, harapanmu memang benar-benar putus asa. Dan itu yang akan terjadi dengan diri Anda selanjutnya. Masa balita Anda sudah berlalu, masa anak-anak Anda sudah berlalu, masa-masa kecil Anda sudah berlalu. Memang Anda butuhkan sebuah perhatian, kasih sayang, dan Anda terus mengatakan, kenapa orang-orang tidak peduli dengan diri saya, kenapa orang-orang tidak mau menolong diri saya. Memang tidak akan ada orang yang menolong Anda kecuali diri Anda sendiri untuk bangkit dan menolong diri Anda. Yang kuasa sudah memberi apa yang terbaik untuk kita. Otak untuk berpikir. Nah, ingat, setiap manusia Tuhan menciptakan otak. Anda bisa untuk berpikir, untuk terus maju dengan diri Anda. Anda juga punya tangan, punya kaki untuk bangkit. Lalu nunggu apa lagi? Sampai kapan Anda menunggu terus terpuruk dalam diri Anda? Hidup itu terus mengalir sesuai dengan apa yang sudah Anda program dengan diri Anda. Tidak bisa dihentikan atau menunggu dirimu lagi galau. Berani hadapi atau lari sebagai seorang pengecut yang jadi pengecut. Ciri-cirinya adalah Anda senang menuduh orang lain atas masalah hidup Anda sendiri. Itulah yang menjadikan Anda sebenarnya lari dan menjadi seorang pengecut dan menyalahkan orang-orang di sekeliling Anda. Padahal Anda yang tidak berusaha untuk benar-benar menjadi seorang yang tangguh. Hadapi kenyataan Anda, bangkitlah untuk Anda jauh lebih baik. Lalu berdirilah setelah badai.
Walau setelahnya ibarat ada gerimis, dia tak akan terusik dan akan terus maju menghadapi ujian dalam kehidupan Anda. Ya, lihat orang-orang yang tangguh, yang tetap tersenyum dalam penderitaan hidupnya mereka. Nah, kenapa Anda tidak belajar dari mereka? Mereka-mereka yang terus bangkit. Dan Anda juga bisa sama seperti mereka. Mungkin sebagian Anda mengatakan, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Ya, benar. Tapi hampir semua orang pernah mengalami apa yang Anda rasakan. Baik mungkin Anda diselingkuhi, baik mungkin Anda tidak berpenghasilan, tidak ada pekerjaan yang layak, atau Anda berada di ruang lingkup yang pikiran-pikiran negatif, bahkan pekerjaan-pekerjaan negatif, dan Anda terus menyalahkan diri Anda dan lingkungan Anda. Bersyukurlah, Anda bersyukur untuk diri Anda yang terus ucapkan dalam diri Anda, bersyukur, terima kasih ya Tuhan, hari ini aku masih bisa bernafas, hari ini aku bisa hidup, ini yang harus aku ubah dalam diriku. Ya, kemarin kamu bisa makan enak di restoran yang branded atau di resto atau di mana saja Anda makan enak, tapi suatu saat kamu mampunya hanya makan di warung pinggir jalan. Yang kamu butuhkan itu tetap hidup dengan asupan makanan secukupnya atau gengsi dari tempat makananmu. Bersyukurlah. Walau setetes air saat kamu haus, itu adalah sebuah anugerah yang sudah Tuhan beri padamu. Saat kamu tersesat dalam keadaan lapar di tengah hutan dan sudah malam, kemudian ada orang baik hati menampungmu di gubuk dan memberi kamu makan berupa telur dadar dan nasi dingin. Saat itu kamu harus berteduh bareng dalam satu atap dengan anjing-anjing peliharaan yang ada di hutan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menolak makan atau kamu ingin mati sia-sia? Atau makan agar esok hari kamu bisa pulang? Pilih yang mana? Pasti kamu bisa memilih yang terbaik untukmu. Hidup itu adalah pilihan. Makanya tadi saya bilang, kamu mau pilih yang mana tentang hidupmu? Pilihlah hidupmu dan bersyukurlah adalah cara terbaik, bahkan berterima kasih atas berkah yang sudah kamu terima hari ini, esok dan seterusnya. Walau itu kurang bagimu. Manusia atau Anda memang cenderung terus kurang dan kurang dalam hidupnya. Yang sudah punya motor pengen punya mobil, yang sudah punya mobil pengen punya rumah, yang sudah punya rumah pengen punya apartemen atau investasi-investasi lainnya. Di mana rasa syukurmu sebenarnya? Kamu hanya terus memajukan dirimu, tapi kamu terus menyalahkan orang-orang di sekelilingmu. Jika kamu ingin memajukan dirimu, ubah pola pikirmu. Jadi saat sedih jangan sendiri. Saat ujian hidup datang, kamu akan merasa pening, merasa sedih, serasa beban hidup, dan hanya dirimu seorang yang paling menderita di seluruh jagat raya ini atau di seluruh dunia ini. Saat kesedihan itu datang, sebaiknya kamu jangan menyendiri. Saat kamu sendirian, akan banyak bisikan dari dimensi lain yang menyumbang ide dalam pikiranmu. Ya, kalau ide itu baik, kalau ternyata ide itu ternyata buruk, ya kamu akan mendapatkan terus dimensi-dimensi yang negatif dengan pikiranmu sendiri.